Kegiatan ini berkaitan juga dengan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional. Sekian, terima kasih. Dan pada hari ini, tanggal 20 Mei 2026, Buleleng Education Expo dengan resmi saya buka. Jadi hari ini ya kita membuka bisa itu Lebah, tapi kalau jadi BEE Buleleng Educational Expo. Nah makanya juga expo dalam bidang pendidikan itu kira-kira ya. Jadi konsepnya dari Pemrakarsa dari Pak Kadis menyampaikan filosofi dari lebah yang bekerja keras tapi bisa menghasilkan madu sebagai nutrisi tubuh kita yang sangat baik. Itu filosofinya. Artinya begini, ini awal daripada nanti kita dari Buleleng rencana untuk mendeklarasikan Singaraja sebagai kota pendidikan. Nah sudah barang tentu kita harus membuat inkubator, sarana prasarana yang jelas dan payung hukum yang jelas, sehingga tidak saja nanti hanya deklarasi, tapi juga pada saat deklarasi dan implementasi memang betul-betul nanti Buleleng atau Singaraja sebagai kota yang menjadi tempat anak-anak yang lain untuk mendapatkan pendidikan itu, baik itu dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Itu ininya cita-cita kita masih yang kemungkinan dalam waktu dekat juga akan kita adakan FGD, kemudian dengan stakeholder terkait, kemudian membuat sebuah kajian tentang Kota Singaraja sebagai kota pendidikan. Dan kalau menurut kami ini beberapa syarat yang ada yang harus dipenuhi itu Buleleng Singaraja sudah bisa karena minimal ada 2 perguruan tinggi ya sebagai pendukung, dan itu sudah ada deh. Tapi yang sarana prasarana lagi yang harus kita lengkapi. Jadi kita bersyukur dari revitalisasi sekolah yang tahun lalu kita 59, tahun ini ada 80 sekolah yang kita revitalisasi. Baik itu ada PAUD, ada SD dan SMP. Dan ini sangat membantu sekali. Kalau revitalisasi sekolah, ada sekolah-sekolah yang memang betul-betul sangat memerlukan rehabilitasi. Nah sekarang kita lakukan itu di tahun ini, sehingga proses belajar mengajar di sekolah itu bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Ada sekolah-sekolah yang sudah bocor, ada sekolah-sekolah yang tidak mempunyai pintu, yang kalau kehujanan, kalau ada angin, kedinginan dan sebagainya, itu yang kita prioritaskan untuk kita tanggulangi.